Bacaan Injil dan Renungan Selasa 1 Juni 2021. Selamat mendengarkan. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, beberapa orang Farisi dan Herodian disuruh menghadap Yesus untuk menjerat Dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur. Engkau tidak takut kepada siapapun, sebab Engkau tidak mencari muka, tetapi dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Nah, bolehkah kita membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mencobai aku? Tunjukkanlah suatu dinar untuk kulihat." Mereka menunjukkan sekeping dinar. Lalu Yesus bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Mereka sangat heran mendengar Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Para saudara dan saudari yang terkasih, saya pernah ditanya oleh seorang siswa SMP begini, "Frater, mengapa ada kelompok agama di bangsa ini yang menolak Pancasila? Apakah mereka tidak suka dengan Pancasila? Atau mereka sudah tidak mencintai negara Indonesia? Apakah agama mereka tidak mengizinkan anggotanya untuk percaya pada Pancasila?" Mendengar sejumlah pertanyaan itu, awalnya saya rasa bersyukur kepada Tuhan karena siswa tersebut menunjukkan sikap kritisnya terhadap kenyataan hidup di bangsa tercinta ini. Lalu saya memberikan jawaban sebagaimana yang ada dalam pikiran saya waktu itu. "Begini adek," saya mulai menjawabnya, "bukannya mereka tidak mencintai Pancasila, melainkan mereka tidak mengetahui kekuatan dan kesaktian Pancasila. Jika mereka tahu bahwa Pancasila itu kuat dan sakti, pasti mereka tidak bersandarkan diri pada ideologi lain di bangsa ini. Kepada mereka itu kita harus yakinkan bahwa Pancasila itu kuat dan sakti." "Oh, jadi Pancasila itu sakti kah, frater?" tanyanya. "Iya adek, Pancasila itu sakti." Kisah yang saya angkat ini
masih berhubungan dengan pernyataan Tuhan dalam Injil yang baru saja kita dengar, yakni bagaimana membangun kepercayaan dan bersikap sebagai orang yang beragama dan bernegara. Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Para saudara dan saudari yang terkasih, hal yang tidak bisa disangkal adalah kita hidup di suatu bangsa dan menganut agama tertentu. Kewajiban moralitas tertinggi kita semua adalah menunjukkan diri sepenuhnya sebagai warga negara Indonesia, sekaligus menjalankan sejumlah kewajiban agama kita masing-masing. Sebagai umat Kristiani, tentu kita harus menyadari sepenuhnya keberadaan hidup kita yang demikian. Kita harus menjadi warga negara Indonesia, sekaligus memeluk kekristenan. Pertanyaannya, apa konkretnya? Apa saja hal-hal yang perlu kita hidupi dalam mengekspresikan diri sebagai orang yang beragama Katolik sekaligus sebagai warga negara Indonesia? Saudara-saudari terkasih, berdasarkan permenungan pribadi, saya menawarkan beberapa hal yang perlu kita perjuangkan dalam hidup kita, yang menunjukkan kualitas pengabdian kita kepada bangsa, sekaligus menunjukkan kualitas iman keberagaman kita. Pertama, nilai kejujuran. Kejujuran adalah nilai yang selalu diperjuangkan dalam ajaran Kristiani. Kejujuran melahirkan keselamatan. Oleh karena itu, kejujuran mesti menjadi spiritualitas hidup kita bersama, mulai dari ruang lingkup paling kecil seperti keluarga. Peran orang tua sebagai pengajar dan pendidik tentang nilai-nilai kejujuran sangatlah penting. Sebab dari keluarga lah seorang manusia dilahirkan, dan dari keluarga pula lah seorang manusia menunjukkan kualitas hidupnya di negara ini. Ketidaksetiaan mengamalkan kejujuran dalam hidup, mulai dari keluarga, akan melahirkan pribadi atau generasi yang tidak mengamalkan kejujuran dalam segala tugas dan tanggung jawabnya pada level kehidupan lainnya. Persoalan berupa korupsi yang terus menjamur di negara ini, penipuan yang dilakukan oleh oknum atau kelompok tertentu tentang administrasi, bisnis bodong yang melibatkan kelompok masyarakat luas, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, serta sejumlah bentuk kecurangan lainnya, adalah buah nyata dari kelalaian kita mengamalkan nilai-nilai kejujuran itu. Kedua, sikap yang mau menghargai orang lain. Sikap ini menjadi sangat relevan untuk setiap kita yang ada di bangsa Indonesia ini. Sikap ini berhubungan langsung dengan kenyataan pluralis dalam sejumlah aspek kehidupan. Gereja Katolik memiliki perhatian yang lebih pada sikap ini, sikap yang mau menghargai antara satu dengan yang lainnya.
Malah ada satu keutamaan yang diperjuangkan dalam kaitan dengan sikap ini, yakni berkorban bagi yang lain. Sikap ini keluar dari sebuah pengertian bahwa Tuhan hadir dalam setiap pribadi manusia. Agar nilai ini tetap dihidupi, maka perlu saling membangun pengertian, mulai dari dalam keluarga. Seorang ayah harus memahami ibu. Orang tua harus memahami anak-anak. Begitupun anak-anak harus memahami orang tua dan saudara-saudarinya, juga sanak saudara lainnya. Semangat itu, jika terus dan selalu dihidupi dalam keluarga, akan menjadi bekal yang baik bagi mereka yang akan berkiprah di tengah kehidupan sosial. Mereka pasti akan mengamalkan sikap menghargai yang berbeda dan menjunjung tinggi sikap toleransi antar umat beragama, bahkan berani berkorban bagi yang lain. Para saudara dan saudari yang terkasih, saya mengangkat kedua hal ini karena sangat berkaitan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Sesuatu yang bisa kita terapkan dan kita mulai jalani, mulai dari lingkungan keluarga. Sebab apa yang kita hidupi dalam keluarga, saya yakin 99% menjadi ukuran akan apa yang kita hidupi di tengah konteks masyarakat yang lebih luas. Nilai yang baik dan benar yang selalu menjadi spiritualitas hidup berkeluarga saat ini akan menjadi simbol keberadaan negara dan bangsa kita di beberapa tahun ke depan. Itulah kontribusi sederhana kita sebagai orang yang beragama terhadap negara kita ini. Dengan demikian, kita memberikan peran yang sesuai dan tepat, baik sebagai warga negara maupun sebagai orang yang beragama. Semoga